merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih tetap mempertahankan budaya dan warisan leluhurnya. Kebudayaan tersebut bahkan dapat dilihat dari berbagai sisi seperti aktivitas masyarakat, ritualitas keagamaan, hingga arsitektur bangunan rumah. Kontraktor bangunan adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang bangunan untuk melayani masyarakat. Getting stronger every day. Pernah. Keep on running to Pernah, karena belum pernah pakai. Jadi ketika saya mendengar kata kontraktor itu, jadi ada biasanya kan orang menganggap itu proyek ya, ada proyek ya. Proyek. Nah, ketika kita mempunyai proyek atau bangunan bikin rumah umpamanya, sudah jelas ada terjemahan dari gambar arsitek mungkin itu diterjemahkan oleh kontraktor sendiri dalam wujud bangunan nantinya kan. Jadi kontraktor bangunan itu kalau menurut saya adalah sebuah jasa atau sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kayak pembangunan. Jadi kalau kita misalnya mau bangun rumah atau beli rumah, pasti kita cari kayak jasa kontraktor untuk membangun, berapa biayanya, butuh waktu lama berapa. Ya, pernah. Kebetulan pakai jasa arsitek. Ya kayak kontraktor freelance gitu. Tukang. Jadi di kontraknya itu saya sebenarnya beli kafling, tapi developer, jadi yang penjualnya itu menawarkan untuk sekaligus dengan pembangunannya seperti itu. Biasanya pakai borongan, tukang. do the bullets and the flame. Dari klien biasanya harus dia menyiapkan gambar, dia harus menemui arsitek biasanya itu. Dari klien itu mencari arsitek sehingga dia mempunyai gambaran, mungkin gambar sesuai dengan apa dia inginkan, rumah seperti apa atau bangunan seperti apa dia inginkan. Di situ dia perlu untuk mencari seorang arsitek gitu. Dari gini saya klien sudah dapat arsitek, kemudian dia kan bawa gambar, kemudian dari gambar apakah itu gambar denah, potongan, tampak, kemudian gambar lainnya untuk keperluan dari kontraktor. Nah, di situ baru kontraktor punya kesempatan untuk bikin RAB, untuk menghitung seberapa besar nanti RAB yang dibebankan ke klien. Setelah ada RAB, biasanya kalau RAB udah ada, gambar udah ada, si klien biasanya mungkin ketemu dengan kontraktor. Di situ biasanya terjadi kalau memang sudah cukup dananya sih aman. Kalau dananya belum cukup, di sana terjadi diskusi lagi, menyesuaikan budget. Dan kalau udah deal udah cocok, di situ baru si kontraktor membuat ini kontrak kerja, namanya kontrak kerja, surat perjanjian kerja untuk saling mengikat antara kontraktor dengan klien. Masalah pengalaman, saya pernah mewujudkan satu bangunan, contohnya warung Minadalum ya. Itu murni kita sendiri yang arsiteknya, jadi gambarnya ada di kepala. Kita cari tenaga harian untuk mewujudkan itu. Berarti warung Mina ini tanpa jasa arsitek dan tanpa jasa arsitek ya, karena memang pure keinginan untuk berkreasi seperti itu. Pengalaman buruk ada. Kalau memakai jasa arsitek itu sangat membantu. Kita tinggal menyerahkan desain untuk rumah kita, jadi kita bisa diskusi gimana bagusnya. Ya, sangat terbantulah untuk adanya arsitek.
yang bisa bekerja sama. Pengalaman buruk sama tukang borongan tuh kan nggak pakai gini, nggak pakai tanda tangan kontrak. Jadi cuman deal harganya seberapa. Misalnya waktu itu dealnya 800 juta misalnya. Tiba-tiba ada pembengkakan, nggak tahu kenapa. Dari mana dia mungkin salah hitung-hitung atau gimana, aduh. Situ udah malesnya. Jadinya berapa? Jadi mau nggak mau bayar jadi sekitar 1 M dah jadinya. 1 M. 1 M. Kalau nggak dibayar, rumah nggak jadi jadinya. Mangkrak jadinya, dia juga nggak punya uang, mau nuntut gimana caranya nuntut. Terus, Kalau karena itu apa namanya freelance ya jadinya kemarin sih sempat kayak belum selesai udah tinggal kabur kayak gitu. Terus kesulitannya atau kendalanya banyak sekali ternyata. Gambar tidak ada, tenaga nggak ngerti, nggak paham apa yang kita tidak bisa menerjemahkan seperti itu. Jadi sudah dipasang, kita suruh bongkar lagi karena mereka nggak paham kan. Jadi secara biaya ya jauh lebih boros dulu. Kalau saya sih punya pengalaman dari pembangunan rumah sendiri ya. Jadi ya itu experience lah, karena kita kan pernah KPR, terus kita ngajukan, kita juga kontrol lah setidaknya pembangunannya gimana. Ya kurang lebih seperti itulah, makanya saya pernah lewati. Kalau pengalaman sih nggak pernah ya, karena aku nggak ada di tempat. Tapi kalau hasilnya sih bagus, ya memuaskan lah. Wah kalau itu sih banyak ya. Yang jelas makan hati sih sebenarnya yang lebih tepatnya, karena kalau kita kerjakan kontraktor itu terjemahan dari gambar itu mereka sudah pahami dan biaya pun jelas kan seperti itu, bisa dihitung lebih awal. Ya kalau saya sih ngira-ngira itu pun kita lakukan ketika kita pas kantong ada duitnya kan seperti itu. Jadi nggak bisa ngitung yang benar, budgetnya berapa, harga ini berapa. terus setelah udah jadi ada kebocoran. Yang malesnya nggak diperbaiki, nggak diperbaiki, terus akhirnya nyari tukang lagi untuk perbaiki bocor. Tapi beda tukang. Beda tukang, karena tukangnya itu nggak mau datang. Nggak tahu kenapa. Beda tukang, terus kan keluar biaya lagi. Udah rugi, udah jauh dari prediksi awal. Habisnya harusnya segitu, jadinya pembengkaannya seberapa persen tuh. Cuma waktu di lapangan, ya kan kita tahu kadang waktu kita udah hitung, loh kok kamar mandinya kecil banget ya, akhirnya kita bobok lagi, temboknya mundur biar lebih gede. Terus posisi klosetnya di lantai 2, saya pengalaman banget. Waktu kita gambar di arsitek itu tidak perhitungkan luas-luas rusuk bangunan itu. Nah, dan kebetulan posisi kamar mandi saya untuk plumbing itu tepat di atas rusuk. Jadi otomatis kan plumbingnya nggak bisa waktu dibobol itu. Karena nggak mungkin ubah fondasi dasarnya, kan strukturnya tidak mungkin diubah. Akhirnya bergeserlah posisi-posisi yang sudah kita rencanakan di awal. Terus untuk kontraktornya sangat terbantu juga karena kontraktor yang menjaga bahan bangunan, kualitas, semuanya. Jadi nggak ada legalitasnya, jadi kita cuma lisan aja bahwasanya ini berapa duit, berapa lama gitu. Jadi kita bayar giliran kerjaan belum selesai udah kabur kayak gitu. Nah itu benar-benar makan waktu banget buat aku. Jadi terus belum lagi kita kebetulan saya cuma dengan developernya, kalau ada yang tidak sesuai gambar mereka bakal infoin ke kita. Saya dapat developer lumayan bagus sih waktu itu. Bener banget, jadi di situ rugi sih. Karena apa? Saya kan udah bayarnya full untuk sampai selesai finishing, ternyata nggak sampai selesai dia udah kabur. Jadi kita punya kontrak kerja sama itu, dia menyelesaikan rumahku dalam waktu kurang lebih ya 9 bulan lah ya bisa dibilang. Cuman dia meleset lah dari tanggal itu karena urusan dia dengan para tukangnya, jadi itu kan saudara bukan di saya, tapi dia bayar penalti. Nah penaltinya itu waktu itu saya nggak minta uang kembali, tapi saya konversikan dalam bentuk bangunan. Mungkin ada penambahan di rumah. Itu salah satu pengalaman. Tapi bangunnya nggak selesai, tapi untungnya akhirnya aku pakai jasa lain lagi untuk nyelesainnya. Dan itu jasa apa lagi? Jasa freelance juga kayak gitu. Tapi yang udah dikenal akhirnya pakai yang istilahnya kayak family gitu. Karena tanah kita tidak bentuknya nggak kotak, akhirnya di sanalah ada perubahan-perubahan di gambar dan itu juga mempengaruhi ke IMB. Jadi
sampai sekarang juga IMB saya belum selesai. Jadi ada 2 hal waktu ngurus IMB. Satu, kendala di perubahan-perubahan yang seperti itu karena dasarnya ini, tapi sebenarnya katanya nggak begitu masalah. Cuman Badung punya sedikit masalah dengan IMB karena ada kasus gitu kan ya, mungkin Pak tahu lah untuk masalah yang itu. Saat selesai itu kan kita ada serah terima dengan developer itu berapa persen, ini benar ya Pak ya, tanda tangan gitu. Cuman kalau yang sudah ketutup tanah siapa yang lihat waktu itu? Nah yang seperti itulah yang waktu itu saya belum pengalaman, jadinya terlewatkan. Tapi itu pelajaran yang bagus sih untuk rumah pertama. Ini kebetulan rumah pertama saya. Biasanya dari kontraktor kalau ada komplain dalam itu, biasanya komplain ke dalam retensi misalnya atau dalam pelaksanaan proyek. Misalnya kalau ada komplain ya tetap kita selesaikan secara profesional apa yang dia komplain. Itu kita cari dulu permasalahannya, nanti kita sesuaikan dengan gambar, dengan RAB apa yang dikomplain. Pasti ada jalan itu untuk menyelesaikan komplainnya itu. Terutama bagi klien yang sibuk waktunya, tidak bisa memilih bangunannya atau proyeknya, mungkin dia harus menggunakan kontraktor karena kan dari kontraktor itu udah pasti gimana RAB-nya, gimana bangunannya, berapa lama yang dia kerjakan, kemudian ada retensinya, ada tanggung jawabnya, itu pasti bangunan yang selesai itu sesuai dengan gambar yang diinginkan dari klien. Itu biasanya kenapa lebih cenderung kita mengarahkan kontraktor atau harus menggunakan kontraktor. Dari segi gini aja, kalau dia tidak menggunakan kontraktor mungkin kadang takutnya biayanya itu membengkak, tidak sesuai dengan budget, tidak sesuai dengan RAB. Itu biasanya kalau menggunakan kontraktor, di situ udah ada kepastian nanti hasilnya sesuai dengan gambar, kemudian waktunya juga pasti, ada retensinya, itu udah tercatat atau ada dalam surat perjanjian. Itu yang paling penting di kontraktor, itu kepastian hasil dengan gambar. Itu yang utama itu sebenarnya untuk klien itu. Siap pilih jasa kontraktor. Mungkin Kupang kali ya. Kayaknya kontraktor aja. Kalau saya pribadi lebih bagus pakai jasa arsitek, karena Kalau saya terus terang aja, saya adalah pekerja, di mana yang hal-hal yang dulu saya lewatkan itu karena saya sibuk bekerja. Jadi saya baru bisa kontrol itu malam, sore ke malam lah, atau enggak saya harus curi waktu pagi-pagi untuk lihat, dan itu menurut saya mengganggu ya untuk pekerjaan saya. Jadi kalau saya ada rezeki lebih dan akan membangun rumah, mungkin saya akan serahkan sepenuhnya ke arsitek atau kontraktor biar terima bersih aja. Jadi mungkin saya cuma kontrol sedikit aja lah, tapi kan biasanya mereka punya garansi ya, seperti itu. Mungkin lebih ke sana sih, saya sih nggak ada minat kalau harus ngerjain dari itu. Nah sebenarnya sih kenapa kita pakai yang freelance? Kalau katanya sih itu jatuhnya lebih murah daripada kalau kita pakai yang punya badan usaha, perusahaan kayak gitu, jatuhnya lebih mahal. Tapi sebenarnya sih belum pernah pakai ya, karena emang juga nggak tahu. Jadi sama ini kita pakai yang freelance aja kayak gitu. Artinya kontraktor itu ada kejelasan di sana, keinginan kita diwujudkan, diterjemahkan, diwujudkan. Itu biaya jelaskan seperti itu. Kayaknya lebih bertanggung jawab nanti jadinya, karena pengalaman buruk kayak gini. Jadi kan kalau kontraktor kayaknya punya desainer gitu-gitu. Ya, karena sangat terbantu. Jadi kita bisa, saya punya ide, arsitek punya ide, jadi idenya itu bisa dijadikan satu. Apapun pilihan Anda,
Anda tahu apa yang terbaik untuk bangunan impian Anda. Close to the sun. Kontak kami di Rasita Karya Bali 087749855868.